bahwa nggak ada kekuasaan tuh yang langgeng. Kan sekarang kan gitu, ditarget gitu kan. Betul dah. Nah, jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh kayaknya saya nih bodoh banget ya. Karena saya mikir kalau saya lawan anak-anak saya itu banyak preman loh. Cukup mengejutkan bagi saya secara pribadi mengapa seorang yang pernah menjadi presiden, pernah menjadi sebuah katakanlah ketua umum, tadi sudah saya sebutkan sebagai presiden, kemudian bisa membangun sebuah statement seperti itu. Kegalauan seperti apa ya hati kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang mengalami shock luar biasa ketika ditinggalkan oleh Pak Jokowi, dan kemudian kita-kita ini kan orang-orang yang nggak tahu di belakang layar itu apa. Karena itu memang bahwa KPK tentu juga tidak sedang bermain-main. Sebab ketika dia menangkap orang yang kemudian tidak memiliki salah, maka itu juga akan menjadi bumerang bagi dirinya, suatu yang sebenarnya tidak perlu kita keluarkan. Ada banyak statement elit-elit politik itu yang keluar dari nalar sehat karena memang emosi, sangat dalam kondisi emosional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Ibu Megawati saat menghadiri Mukernas Partai Perindo mengatakan akan nyamperin si Kapolri jika Pak Hasto dipanggil. Apa alasannya? Kita tidak tahu. Ada warganet yang menafsirkan maksud dari Ibu Megawati tersebut tentang akan nyamperin Kapolri dan tentang punya banyak anak-anak preman. Mari kita simak pidato Ibu Mega dan warganet yang menafsirkan kata-kata dari Ibu Megawati saat menghadiri Mukernas Partai Perindo. Let's go. Bahwa nggak ada kekuasaan tuh yang langgeng. Iyalah, mbok ya sudahlah. Artinya ya sudah waktunya ya sudah. Saya kan dia nggak ribut. Waktu hanya 3 tahun presiden gitu. Ya udah katanya kalah, ya udah kalah. Padahal ya saya tahu benernya ya nggak kalah. Gitu aja. Nanti pasti rame deh ini di media. Wow. Biar aja. Oh iya, apa polisi terus mau cari-cari? Kan sekarang kan gitu, ditarget gitu kan. Betul dah? Nah iya kok gitu takut. Lo kayak Pak Hasto, sampai saya nanya, salahmu apa? Atau lo iya, ya biarin aja jeng, dimutasi aja takut. Ya kalau rezeki kayak saya ini loh, coba ya bapak saya digitukan. Ini sejarah loh, karena diminta masalah kebangsaan. Bapak saya digitukan, kita jadi orang biasa gitu. Akhirnya ya kalau emang di sini gitu. Kalau dipaksa juga nggak bakalan jadi gitu. Ternyata kan karena saya ya tetap dicintai rakyat itu ya apa ya. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya,
Iya, penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Lo, mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah. Ngapain sih gitu. Nah, kenapa kami dibeginikan? Coba. Saya sampai tanya PDI Perjuangan. Saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara. Sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Lo iya dong. Coba pikir, coba kalau bisa. Loh, tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Loh iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh, kayaknya saya nih bodoh banget ya. Saya nih cuman diem aja lah. Ya udah gitu ya gitu, biarin dah. Karena buat apa? Karena saya mikir kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh. Nggak ada takut loh. Kali ini mereka hanya bilang, aduh ibu sabar banget, ibu sabar banget, ibu sabar banget. Udah diem aja, gue bilang. Nanti juga selesai gitu. Karena apa? Saya bukannya untuk saya. Ini buat bangsa dan negara. Saya tidak mau bahwa negara kita dikocak-kacik gak jelas. Dengan aturan-aturan yang dirubah semaunya sendiri. Coba. Ibu Megawati Soekarno Putri dalam satu pidato kebangsaannya menyampaikan satu statement yang perlu kita tafsir dan berikan perhatian atau catatan karena memang beliau sendiri yang meminta untuk ini dimuat di media. Ya, kita muat ya. Ya, pasalnya beliau mengatakan bahwa beliau memiliki banyak anak-anak preman ya. Nah, ini kan menimbulkan satu tafsir terkait dengan apakah Bu Megawati sekarang sedang memimpin partai preman atau apapun ya, kita akan bicarakan di bukan partai politik. Nah, baik, kita kembali kepada persoalan statement dari Ibu Megawati yang mengatakan bahwa beliau memiliki banyak anak-anak preman ya, yang tentu ini cukup mengejutkan bagi saya secara pribadi. Mengapa seorang yang pernah menjadi sebuah katakanlah ketua umum, tadi sudah saya sebutkan sebagai presiden, kemudian bisa membangun sebuah statement seperti itu. Kegalauan seperti apa ya, atau di belakang statement itu sebenarnya ada perasaan seperti apa? Karena dalam beberapa hal yang disampaikan dalam pidato tersebut, beliau mengatakan ketidaknyamanan beliau karena beliau mengaku bahwa sebenarnya beliau juga ditarget ya, tapi mungkin karena tidak berani sehingga yang disasar adalah orang-orang yang di sekitar beliau, termasuk di situ adalah Mas Hasto yang dianggap sebagai ya seseorang yang dikriminalisasi, sehingga beliau menjanjikan, tenang saja Mas Hasto, kalau kamu diambil maka saya akan menghadap langsung kepada Kapolri ya, saya akan ketemu dengan si Kapolri itu ya. Kata si Kapolri itu juga menimbulkan suatu tafsir yang cukup dalam untuk mengatakan mengapa simbol ya, bagian dari ya katakanlah pejabat-pejabat publik yang perlu kita hormati kemudian harus dipakai kata si Kapolri. Kenapa tidak mengatakan Pak Kapolri ya, seperti itu. Nah, tentu kita simpati, berempati kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang mengalami shock luar biasa ketika ditinggalkan oleh Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi membawa serta para pengikut-pengikut setianya, bahkan kemudian berhasil meyakinkan masyarakat mayoritas bahwa meyakinkan mayoritas wong cilik bahwa beliau patut untuk diberikan dukungan. Nah, ketika Pak Jokowi bergerak keluar dari pintu PDIP, maka menyertakan banyak sekali orang-orang yang ikut bersama dengan Pak Jokowi, dan ini menimbulkan kekagetan, shock berat bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga secara manusiawi menyampaikan isi hati dan sebagainya ya. Dan inilah yang kemudian menjadi sebuah hal yang membuat blunder ya dalam berbagai kesempatan, bukan hanya oleh Bu Megawati Soekarno Putri tetapi oleh elit-elit partai di front terdepan, bertemu dengan rakyat atau di ruang media sosial, sehingga ini kemudian bahkan menambah ya
catatan pahit atau semakin dalam rasa sakit itu, bahkan juga direspon secara negatif oleh publik terkait dengan sikap-sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, khususnya para elit-elit. Benarkah bahwa rezim kekuasaan sudah over atau bias dalam konteks fungsinya sebagai instrumen hukum negara, sehingga orang-orang yang ditarget, ya kita tahu ada beberapa kader-kader PDIP yang kemudian harus berurusan dengan KPK, dan itu menimbulkan rasa marah yang luar biasa kepada Bu Mega selaku orang yang bahkan melahirkan lembaga KPK itu sendiri. Nah ini ya, kita tidak tahu behind layer ya, di belakang layar politik itu tentu Bu Megawati punya catatan-catatan, tahu persis bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil. Tetapi persoalannya front of public, ya di depan publik ini kan ceritanya lain. Kita-kita ini kan orang-orang yang nggak tahu di belakang layar itu apa. Karena itu memang rakyat tidak berpikir yang aneh-aneh, ya hanya berpikir apa yang distatementkan itu sesuatu yang kemudian ditakar dalam nalar logik atau nalar sehat kita. Apakah punya kepantasan ketika seorang ketua umum partai besar mengatakan bahwa beliau memiliki banyak sekali anak-anak preman, ya seperti itu. Nah, saya kira inilah yang kemudian narasi-narasi, apakah ini masuk dalam narasi-narasi kebangsaan, kenegarawanan, dan seterusnya. Ya, saya kira ini memang ada problem komunikasi publik. Komunikasi dalam konteks media publik, ya, karena ini menyangkut tentang apapun yang kita statementkan, apa yang kita sampaikan itu bisa didengar oleh siapapun di luar sana dengan multi tafsir, ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa statement seorang ibu itu statement yang keliru atau apa, hanya saja itu mudah akan digoreng-goreng oleh siapapun yang kemudian akan mendengar dan memanfaatkan situasi seperti itu dalam rangka untuk melemahkan secara sistematis terkait dengan pengaruh PDIP di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan itu merupakan sumber kerugian besar bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, apakah kemudian rezim Jokowi ini memang adalah rezim yang semena-mena, rezim yang memang ingin menangkapi semua lawan-lawan politiknya tanpa alasan yang sangat jelas atau masuk akal, ya ini juga perlu kita timbang. Tapi rasa-rasanya sih itu agak jauh dari panggang dari api, ya. Artinya jauh dari sebuah situasi yang harusnya seperti itu. Maksud saya bahwa KPK tentu juga tidak sedang bermain-main. Sebab ketika dia menangkap orang yang kemudian tidak memiliki salah, maka itu juga akan menjadi bumerang bagi dirinya. Dia akan kembali pada dirinya. Karena itu, ya kita berharap bahwa dinamika politik kita ini jelang transisi kepemimpinan, jelang transisi ibu kota negara, harapannya kita bening-bening saja, segar-segar saja, cool-cool aja gitu ya, supaya kita bisa melakukan transisi. Dalam konteks berpolitik tentu ada margin errornya. Nah, margin errornya itu kan biasanya datang dari sisi kemanusiaan kita, rasa marah, rasa jengkel dan sebagainya yang kemudian menghilangkan pikiran kita. Karena memang sejatinya mereka-mereka yang kehilangan kontrol emosional biasanya memang cenderung tidak rasional lagi. Itu siapapun. Saya juga ketika dilanda emosi, kadang-kadang semua apa yang saya miliki, basis pengetahuan, akumulasi informasi itu tidak mensupport. Bahkan yang keluar adalah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita keluarkan. Ada banyak statement elit-elit politik itu yang keluar dari nalar sehat karena memang emosi, sangat dalam kondisi emosional. Jadi ketika Ibu Mega mengatakan bahwa punya banyak anak-anak preman dan sebagainya, saya bisa memaklumi pada tataran emosional. Tetapi saya mendorong Bu Mega untuk tetap menjadi ibu negarawan, ibu bangsa yang bisa mengedukasi kami-kami ini untuk berstatement, tidak send quote, menyampaikan statement-statement yang menakutkan, ya. Ketika bicara tentang preman-preman sih, siapa sih yang tidak khawatir terkait dengan posisi-posisi itu. Dan kita sudah tahu dalam rekam jejak sosial bahwa aktivitas preman-preman itu sesuatu yang bahkan bisa melompati, mengangkangi hukum dan sebagainya. Kita ingin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak tenggelam dan menyehatkan diri dan bisa dipercaya kembali oleh publik dan hadir sebagai salah satu pilar politik di bangsa dan negara kita. Kita berharap kalau berbicara tentang persoalan konstitusi dan sebagainya yang selalu direcoki, kan Partai Demokrasi Indonesia adalah partai yang paling mayoritas di dalam. Sehingga kalau berbicara tentang
soal kecurangan regulasi, kembalikan saja pada diri, karena Senayan adalah milik teman-teman PDIP dalam pengertian tertentu, mayoritas ya menang ya, hat-trick dalam konteks menguasai parlemen. Karena itu kolaborasi antara parlemen dan birokrasi dalam pemerintah, yaitu presiden, tidak bisa diabaikan dalam rangka untuk merumuskan konstitusi atau undang-undang yang baik bagi kita bersama, bukan partai politik. Ya, sobat-sobat sekalian, begitulah komentar bijak dari warganet tentang pidato tentang pidato Ibu Megawati saat menghadiri Mukernas Perindo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.